Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh ucapan syukur, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi ini juga kepadamu Tuhan, karena kami menerima kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami boleh dibangunkan dan kami mau kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu tetap menuntun kami mengerti akan firman-Mu yang kami renungkan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikanlah juga pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada pagi ini ialah kasih yang berbagi. Menjadi orang Kristen ataupun pengikut Kristus tentu bukan saja terlihat dari ketekunan ataupun ketaatan kita beribadah kepadanya. Tentu kita juga harus mampu memperlihatkan dalam tindakan kita sehari-hari apa yang Kristus inginkan kita nyatakan bagi orang lain. Satu hal yang menjadi penekanan dalam firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini, bahwa Kristus adalah Allah yang penuh kasih. Dan dengan kasih yang Dia miliki, Dia rela mengorbankan apapun sampai kepada nyawanya untuk menunjukkan betapa Dia mengasihi kita manusia. Kasih ini juga harus menjadi karakter kita sebagai orang yang percaya. Itulah sebabnya Paulus memberikan kritikan kepada jemaat di Korintus dan dengan membandingkan bagaimana jemaat-jemaat di Makedonia yang tetap mau berbagi kepada jemaat yang lain yang perlu untuk menerima pelayanan kasih. Jemaat di Makedonia bukanlah jemaat yang besar, tapi mereka adalah jemaat yang kecil yang juga masih hidup di dalam pergumulan akan iman percayanya kepada Tuhan. Namun sebagai bukti bahwa iman mereka bertumbuh, mereka justru memberikan diri mereka untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan kasih. Lalu bagaimana dengan jemaat di Korintus yang sudah merencanakan sejak setahun lamanya, namun belum terrealisasi hingga pada saat itu? Itulah mengapa Paulus katakan, hiduplah seperti Kristus,
Mereka sudah tahu bagaimana Kristus yang penuh dengan kasih memberikan dirinya. Bahkan dia mau menjadi miskin sekalipun dia kaya, agar orang lain menjadi kaya oleh kemiskinan. Sesungguhnya jemaat di Korintus sudah memiliki rencana untuk memberi. Namun karena berbagai pertimbangan, mereka menunda-nunda melakukan pelayanan kasih ini. Oleh karena itu Paulus katakan, apa yang sudah mereka mulai, hendaklah mereka selesaikan dengan penuh kerelaan dan juga dengan apa yang mereka miliki. Saudara-saudara yang terkasih, mengasihi adalah sebuah tindakan yang memerlukan sebuah pengorbanan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi orang lain, namun tidak terlihat dari tindakan yang nyata. Mengasihi adalah sebuah bentuk nyata sebagai orang percaya, karena Allah kita juga adalah Allah yang penuh kasih. Dan kasih-Nya sudah kita lihat, kasih-Nya sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, dalam renungan kita pagi ini, kita mau diajak untuk juga memberikan diri kita, memiliki kasih yang mau berbagi. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang perlu uluran tangan kita. Banyak sekali orang-orang, bahkan mungkin di luar lingkungan kita, yang saat ini tanpa kita sadari sedang membutuhkan pertolongan melalui orang lain. Kita bersyukur ketika Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kita bersyukur dengan begitu banyak berkat-berkat Allah yang melimpah dalam hidup kita. Dan sebagai orang percaya, maka sudah seharusnya kita ikut ambil bagian di dalam pelayanan kasih. Baik di dalam gereja kita masing-masing, baik dengan orang-orang di sekitar kita, keluarga, atau juga orang lain yang kita tahu mereka juga butuh untuk menerima pelayanan kasih ini. Tuhan tidak pernah meminta lebih dari apa yang kita miliki. Walaupun kita tahu jemaat di Makedonia, mereka mampu untuk memberikan lebih dari apa yang mereka miliki. Tetapi ketika kita memberikan sepadan dengan apa yang menjadi kerelaan di dalam hati kita, itu juga sudah membuat hati Allah sukacita melihat apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, ketika hari ini Tuhan juga berbicara melalui firman-Nya bagi kita, mengetuk hati kita untuk mau berbagi kasih bagi orang lain, saudaraku, janganlah menunda-nunda, tetapi segeralah laksanakan, buatlah keputusan dan selesaikan apa yang sudah Roh Kudus mulai di dalam hati kita. Karena dengan apa yang kita lakukan, itu akan menjadi semakin menyatakan bahwa kasih Allah benar tetap ada di dalam dunia ini. Melalui kita, Allah ingin bekerja. Melalui perbuatan kita, Allah ingin menyatakan bahwa kasih-Nya tidak pernah berhenti bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Mari tetap berbagi di dalam kasih Kristus. Kiranya renungan pagi ini menolong kita untuk memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini, yang mengetuk
hati kami untuk selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami, dan mengetuk hati kami untuk mau berbagi pada orang lain yang membutuhkan pelayanan kasih. Karena kami sudah terlebih dahulu menerima kasih-Mu. Pakai kami Bapa, mampukan kami untuk menyatakan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya Roh Kudus tetap memampukan kami melakukan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.